Halo semuanya, di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat jaring-jaring bangun ruang kubus menggunakan GeoGebra Classic. Untuk langkah pertama, silahkan buka browser kalian, lalu ketik dan masuk ke situs resmi geogebra.org /classic. Setelah halaman utama terbuka, kita perlu memunculkan tampilan grafik 3 dimensi. Caranya, klik menu garis 3 di pojok kanan atas, pilih tampilan, lalu beri centang pada bagian tampilan grafik 3D. Nah, sekarang di layar kita sudah terbagi menjadi dua area, grafik 2 dimensi dan 3 dimensi di sebelah kanan. Langkah berikutnya, kita akan membuat alas kubus terlebih dahulu pada grafik 2 dimensi. Klik ikon poligon di menu bar atas, lalu pilih poligon. Di sini, mari kita buat sebuah persegi dengan menentukan titik-titiknya. Klik di titik koordinat 0,0, lalu tarik ke titik 2,0, lanjut ke 2,2, lanjut ke 0,2, dan kembali lagi ke titik awal di 0,0. Secara otomatis, bentuk persegi ini juga akan langsung muncul pada alas di grafik 3D kita. Setelah itu, klik ikon bangun ruang di atas, lalu pilih opsi cube atau kubus. Setelah itu, kita cukup klik pada dua titik sudut persegi pada grafik 3D. Setelah itu akan muncul gambar kubusnya. Oke, langkah terakhir adalah kita membuat jaring-jaringnya dengan cara klik ikon bangun ruang di menu bar atas, lalu pilih opsi net atau jaring-jaring. Setelah itu, langsung saja klik pada objek kubus yang sudah kita buat tadi. Nah, secara otomatis kubusnya terbuka menjadi jaring-jaring. Selanjutnya, kita akan mengenal sifat-sifat limas menggunakan GeoGebra. Silakan kalian kembali ke halaman utama GeoGebra. Selanjutnya, kita munculkan tampilan 3D dengan klik menu di pojok kanan atas, lalu pilih tampilan, lalu centang tampilan grafik 3D. Sekarang sudah muncul tampilan 3 dimensinya. Setelah itu, kalian atur posisi ukuran 3 dimensi dan 2 dimensinya berdasarkan keinginan kalian. Nah, sekarang kita akan membuat alas limasnya terlebih dahulu di grafik 2 dimensi. Caranya adalah klik ikon poligon, kemudian kita akan membuat alas limasnya dulu. Titik A di negatif 1, negatif 1, titik B di 1, negatif 1, titik C di 1,1, dan D di negatif 1,1, lalu kembali lagi ke A. Setelah itu akan muncul alas di grafik 3D-nya. Setelah alasnya siap, kita beralih ke grafik 3D. Klik ikon bangun ruang di bagian atas, lalu pilih opsi paksa ke piramid atau kerucut. Klik pada alas persegi di grafik 3D, lalu masukkan tinggi limas yang kita inginkan, misalnya 4. Klik OK, dan sekarang limas segi 4 kita sudah jadi di area grafik 3 dimensi. Di sini kita bisa memutar dan melihat objek limas dari berbagai sudut pandang untuk lebih memahami strukturnya. Nah, sekarang coba kalian explore dan catat apa saja sifat-sifat dari limas segi 4 ini menggunakan GeoGebra. Selanjutnya, kita akan mengenal sifat-sifat prisma menggunakan GeoGebra. Silakan kalian masuk ke halaman utama GeoGebra. Selanjutnya, kita perlu memunculkan lembar kerja 3 dimensi. Caranya klik ikon garis 3 di pojok kanan atas. Kemudian pilih tampilan atau view, lalu beri centang pada tampilan grafik 3D. Nah, sekarang kita punya dua tampilan layar, grafik 2 dimensi dan 3 dimensi. Silakan atur posisi layarnya ya, sesuai keinginan kalian.
Langkah selanjutnya, kita buat alas prismanya di grafik 2 dimensi menggunakan fitur poligon. Klik icon poligon di menu atas, lalu kita tentukan titik-titiknya. Di sini kita buat persegi panjang dengan titik A di -2, -1, kemudian titik B di 2,-1, titik C di 2,1, titik D di -2,1, dan kembali lagi ke titik awal. Bentuk persegi panjang ini otomatis langsung muncul di alas grafik 3D. Sekarang kita beralih ke area grafik 3D untuk membuat bangun ruangnya. Klik ikon bangun ruang di menu bar atas, lalu pilih opsi paksa ke prisma atau silinder. Setelah itu, klik pada bidang alas persegi panjang di grafik 3D tadi. Akan muncul kotak dialog untuk mengisi tinggi prisma. Ketik angka 4, lalu klik OK, dan lihat bangun prisma segi 4 sudah jadi. Oke, nah sekarang melalui grafik 3D, kalian bisa memutar objeknya untuk melihat struktur bangun ruang ini dari berbagai sudut pandang. Silakan kalian explore untuk menemukan atau mengetahui sifat-sifat dari prisma segi 4 ini. Oke, sekarang kita akan belajar cara mencari luas permukaan bangun ruang menggunakan GeoGebra kembali. Setelah halaman GeoGebra terbuka, kita perlu memunculkan tampilan 3 dimensi. Caranya, klik ikon menu di pojok kanan atas, lalu pilih tampilan, lalu centang tampilan grafik 3D. Sekarang kita akan membuat alas prismanya terlebih dahulu pada grafik 2 dimensi yang ada di sebelah kiri. Di sini kita pilih alat poligon, lalu kita tentukan titik-titik sudut untuk membentuk sebuah segitiga sebagai alas dari prismanya. Setelah poligon segitiga terbentuk, aktifkan jendela grafik 3D di sebelah kanan, kemudian pilih menu bangun ruang, lalu pilih opsi paksa ke prisma. Kemudian ketikkan ketinggian untuk prismanya, misalkan 4, kemudian klik OK. Untuk melihat seluruh sisi atau jaring-jaringnya, kita bisa klik kembali menu bangun ruang di atas dan pilih opsi net. Kemudian klik pada bangun prisma tersebut. Secara otomatis jaring-jaring akan terbentuk. Selanjutnya, untuk mengetahui luas dari masing-masing bidang, kita pilih alat luas. Klik pada setiap bidang segitiga dan persegi panjang penyusun jaring-jaring tersebut untuk memunculkan nilai luasnya secara otomatis di layar. Oke, untuk mencari luas permukaan bangun ruang tersebut, kalian tinggal jumlahkan semua luas permukaan bidang penyusun bangun ruang tersebut. Di video kali ini, kita akan belajar cara mencari volume dari suatu bangun ruang menggunakan software GeoGebra. Seperti biasa, silakan buka browser kalian lalu ketikkan alamat geogebra.org/classic. Setelah halaman GeoGebra terbuka, kita perlu memunculkan tampilan 3D. Caranya, klik ikon menu di pojok kanan atas, pilih tampilan, kemudian centang opsi tampilan grafik 3D. Setelah itu akan muncul bidang 3D di sebelah kanan layar kita. Sekarang, kita akan membuat alas dari bangun ruangnya terlebih dahulu pada grafik 2 dimensi yang ada di sebelah kiri. Di sini kita akan menggunakan alat poligon. Kita buat alasnya dengan menentukan titik-titik koordinatnya, mulai dari 0,0 di titik A, kemudian titik B di 3,0, kemudian titik C di 3,3,
lalu titik D di 0,3 dan kembali lagi ke titik awal hingga terbentuk sebuah persegi. Setelah alas persegi terbentuk, aktifkan jendela grafik 3D di sebelah kanan. Klik icon menu bangun ruang di bagian atas, lalu pilih opsi paksa ke piramida. Klik pada alas persegi yang sudah kita buat tadi. Lalu masukkan nilai ketinggian limas yang diinginkan. Misalnya kita isi 5. Kemudian klik OK. Untuk mengetahui volume dari limas ini secara otomatis, kita bisa menggunakan alat ukur yang sudah disediakan oleh GeoGebra. Caranya, klik icon alat ukur seperti pada video, lalu pilih opsi volume. Setelah itu kalian cukup klik pada bangun limas segi 4 di grafik 3D. Secara otomatis, teks hasil volumenya akan langsung muncul seperti pada video berikut.